حسن يا رب لنا الخلقا طهر فلا يهوينا زقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Adik-adik kelas 1 Madrasah Sanawiyah ataupun sekolah menengah pertama yang berbahagia. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Adik-adikku, semua orang, semua dai, semua bapak kiai, semua orang-orang tua telah mengajarkan kepada kita bahwa asal muasal kita itu sebenarnya tidak di dunia. Kita adalah makhluk surga. Terbukti bahwa Nabi Adam alaihi salam itu pertama kali diciptakan itu berada di surga. Karena sebuah kesalahan, karena mengikuti bujuk rayu setan, Nabi Adam mendekati sebuah buah kuldi, maka kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi. Diturunkan ke buminya Nabi Adam itu merupakan sebuah ujian dan juga tugas besar. Karena apa? Tujuan penciptaan manusia yang sesungguhnya adalah menjadi khalifah. Khalifah adalah orang yang mewakili Allah mengurus alam semesta dan muka bumi. Nah, kok Allah butuh wakil? Apakah Allah tidak bisa mengurus sendiri? Nah, itu dalam rangka menunjukkan bahwa Allah itu memang maha kuasa. Kuasa memerintah, kuasa menciptakan, kuasa melakukan segala-galanya. Nah, ketika manusia di dunia sebagai khalifah, maka dia memiliki tugas membawa semua yang ada di bumi ini untuk bisa beribadah kepada Allah, memandigani, menjadi wakil-wakilnya untuk mengajak seluruh apa yang ada di bumi untuk beribadah pada Allah. Contoh, nasi. Secara tidak langsung nasi tidak boleh sujud. Akan tetapi ketika nasi sudah dimakan manusia, kemudian manusia sujud pada Allah, maka nasi itu ikut sujud. Itu namanya mewakili makhluk yang lain untuk menyembah kepada Allah. Sepeda motor tidak mungkin kalau langsung sujud pada Allah, karena tidak ada sepeda motor yang sujud. Tapi ketika sepeda motor digunakan oleh manusia untuk berjalan untuk menuju ke masjid, maka secara tidak langsung sepeda motor itu juga menyembah kepada Allah. Itu adalah mewakili makhluknya untuk sampai ke surganya Allah. Makanya tidak heran bila orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh selalu menebarkan kebaikan dan mengajarkan kepada jalan Allah, seperti kiai dan para ustadz-ustadz, mereka dengan hanya bekerja sedikit, mereka itu sudah banyak yang kaya. Karena apa? Harta benda dan seluruh seisinya ini oleh Allah ditundukkan kepada mereka yang mau berbakti dan menyembah seutuhnya kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini semakin dikejar, harta semakin dikejar akan semakin menjauh. Ketika kita diam, maka dunia pun juga diam. Ketika kita berlari mengejar Allah, berlari menyembah Allah, maka dunia seisinya itu akan tunduk pada kita. Karena memang itu adalah telah ditundukkan oleh Allah kepada orang-orang yang mau menyembah Allah. Nah, ternyata dalam rangka menjadi khalifah itu tujuan akhirnya itu adalah untuk mencari ridha Allah, untuk kembali menuju surga. Nah, ternyata jalan menuju surga ini tidaklah mudah, penuh dengan yang namanya ujian. Ujian itu bermacam-macam. Ada ujian kenikmatan, ada ujian kesengsaraan.
maka jalan surganya juga berbeda. Orang yang diuji dengan kenikmatan, maka jalan menuju surganya adalah dengan bersyukur. Orang yang diuji dengan kesedihan, kesakitan, penderitaan, maka jalan menuju surganya adalah dengan sabar. Nah, maka apa hubungannya dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf? Ikhlas itu adalah menyembah Allah dengan ikhlas tanpa pamrih. Ikhlas itu adalah, misalkan kita mau sholat, ada kata-kata usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati ada'a lillahi ta'ala. Itu namanya ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena dikoyak, bukan karena dipaksa sama orang. Wah, itu namanya ikhlas karena Allah. Segala yang dilakukan karena Allah, maka yang mengganjar adalah Allah. Kalau orang sudah beribadah tanpa Allah, berarti orang itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, karena tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah. Sebagaimana orang itu mengerjakan sesuatu, kalau disuruh majikannya maka dia akan digaji sama majikannya. Orang yang disuruh mengerjakan oleh orang lain tentu dia akan mendapatkan reward, mendapatkan imbalan dari orang yang menyuruh, selama dia mengerjakan dengan sepenuh hati. Nah, kemudian ada yang namanya sabar. Sabar ini juga ujian. Misalkan kita ada orang yang zalim pada kita, orang yang berbuat buruk kepada kita, kita harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Logikanya seperti ini. Hati manusia, hati itu hubungannya dengan hidayah Allah. Orang itu melakukan sesuatu, tentu itu semuanya dalam rangka menguji kita. Kembali lagi kepada ujian tadi. Suatu ketika Allah mungkin menguji kita dengan mendatangkan orang yang buruk kepada kita. Itu namanya ujian. Mereka memang sengaja hatinya digerakkan oleh Allah, memang sengaja Allah itu menyuruh menguji pada kita dengan orang lain mungkin yang digoda oleh setan, sehingga tergoda untuk berbuat jahat kepada kita. Nah, itu harus sabar. Maka kita harus diberikan jalan masuk surga dengan cara sabar. Kemudian setelah sabar ada yang namanya pemaaf. Kita tahu bahwa yang menggerakkan hati manusia itu adalah Allah. Ketika kita tahu bahwa yang menggerakkan hati manusia adalah Allah, apapun yang orang lain lakukan pada kita, tentu itu adalah tidak lepas dari kehendak Allah. Tentu itu semuanya dalam rangka menguji kita, apakah kita akan tetap memaafkan atau tidak. Bila kita memaafkan, maka kita akan dapat pahala dan kita bisa menuju surga dengan selamat. Apabila kita tidak memaafkan, maka kita telah dinyatakan belum lulus ujian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.